Uh, dari Cipayung atau Pul Pusat menuju ke Surabaya. Kebetulan alhamdulillah saya udah gabung di Baraka dari semenjak tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah tanpa jeda. Kalau soal lubang kadang kan nggak tentu, efek kadang terjadinya banjir atau mungkin hujan gitu kan. Kita ke baratnya mungkin posisi aman, ketika ke timurnya nggak tahu terjadi rusak jalan atau gimana. Jadi mungkin untuk beberapa titik mungkin kita bisa ingat, kita bisa hafal. Tapi untuk keseluruhan kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau kita tergantung hobi masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, karena kebetulan di unit kita kan ada audio, jadi kita ya mungkin untuk antisipasi ngantuk kita bisa setel musik buat membantu kita biar fresh itu pikiran, bisa fokus sambil dengerin musik, itu lebih tepatnya untuk saya pribadi. Pasti mengalami perbedaan itu, Mas. Soalnya ketika hari biasa mungkin dari volume kendaraan itu sendiri kan nggak terlalu padat. Ketika momen bulan puasa kan apalagi mendekati acara mudik lebaran, itu kan pasti volume kendaraan, ada orang memudik. Terus kebetulan juga kita di profesi saya sebagai supir, itu kan kita jasa pengiriman barang. Jadi momen ketika masuk bulan puasa itu kan kita mengalami drastis over muatan. Otomatis volume kendaraan pun mengikuti over juga. Itu terjadi kemacetan. Ya mungkin kita butuh kesabaran untuk dalam menjaga kestabilan kita dalam mengendari mobil unit gitu. Kalau untuk cuaca? Untuk cuaca kembali lagi ke ini ya. Kalau cuaca hubungannya kan dengan alam. Betul. Jadi kita nggak bisa tentuin, kita istilah kata besok terang enak atau enggaknya. Mungkin itu kalau soal cuaca itu mungkin kita nggak bisa pastiin, dan itu mungkin bagian dari risiko kita, entah hujan entah panas. Tugas kita di lapangan ya udah jadi risiko kayak gitu. Kalau mungkin untuk nahan dahaga, kalau kita puasa, kebetulan momen di bulan puasa itu kan alhamdulillah sebagian atau mayoritas dari kita di lapangan banyak yang ikut melaksanakan ibadah puasa. Ya mungkin dengan kita mengingat karena itu momen bulan suci, memang selain menahan dahaga kan kita juga jaga emosional, itu udah anjuran kan gitu kan. Jadi kalau kita mungkin soal untuk emosional di lapangan, hal yang wajar, cuman kalau di momen bulan puasa, kita selalu ingat. Kita ingat bahwa ini bulan puasa, selain menahan lahar dan dahaga, kita juga tahan emosional. Kondisi lapangan kan nggak tentu, kadang kita ngarcet mau sahur jam sekian, kadang belum nyampe, wah udah kena macet. Otomatis kadang pun kita seadanya dengan bekal kita mungkin cemilan apa gimana, yang penting udah masuk waktu imsak, ya udah kita bekal adanya itu. Kadang menemukan tempat yang nggak mungkin, kalau kita mau pilih-pilih mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Cuman kalau kita momen bulan puasa itu kan kita memang ada niat, ya udah seadanya. Bahkan mungkin apabila cuma ada aqua pun, yang penting kita adalah buat sahur gitu. Berkesan dulu pengalaman saya pernah terjadi, jadi kalau saya pribadi kan waktu itu kan sama partner kan menarget nih dari timur ke barat. Kebetulan waktu itu dari timur ke barat kan. Jadi posisi saat itu prediksi kita namanya, kita di jalan tol kan pasti lancar. Kebetulan ada suatu insiden laka
yang mengakibatkan macet itu panjang. Nah, itu kita terkesan tapi cukup diingat buat pengalaman kita di lapangan. Sahur kebetulan partner saya itu beli durian, jadi kita sahur durian sama Yakult Aqua, cuma itu satu butir kita bagi dua, itu pun nggak habis. Namanya durian kan panas, nggak kuat, perutnya nggak kuat. Itu pernah itu, sampai sekarang saya selalu ingat itu. Lokasi antara 130 sampai 102. Karena target kita kan masuk 102, biasanya jam sekian masuk untuk ukuran estimasi kita. Dari jarak tempuh sekian, masuk jam sekian, kita bisa masuk. Ternyata di luar dugaan ada insiden laka gitu, mengakibatkan macetan panjang. Nah, jadi momen ketika kita masuk 102 itu udah imsak gitu. Untuk momen itu bukan masalah pernah lagi, itu pasti kepikiran. Karena pada hakikatnya kita kerjakan tolak ukurnya kan buat keluarga, buat anak istri kan gitu. Apalagi momen bulan suci Ramadan, di mana kita itu ada anjuran untuk sahur. Nah, biasanya kalau sahur kan namanya keluarga kan kumpul bareng gitu kan. Buka pun begitu. Jadi itu pasti. Dan karena mungkin kita sebagai laki-laki memang kebetulan saya keluarga anak istri itu di kampung, ya udah jadi resiko saya untuk sahur sendiri dan anak istri saya pun sahur di rumah kayak gitu. Tapi untuk masalah hal kepikiran itu pasti kepikiran, pasti ingat. Saat itu apa yang Mas lakukan? Kalau setiap momen bulan puasa, alhamdulillah selama ini tetap kita komunikasi jalan. Jadi sebelum masuk sahur sekitar jam 2, jam setengah 3 itu pasti saya kontak istri, saya bangunin anak buat persiapan sahur gitu. Kalau pertanyaan itu hampir tiap hari, nggak cuma momen di bulan puasa. Karena kita posisi masih dalam tugas kerja ya, tetap kita arahin anak kita untuk pulang. Pasti suatu saat kita akan pulang kalau sudah saatnya tugas kita udah kelar. Karena kita kan kerja di bawah naungan perusahaan, nggak bisa pulang seenaknya sendiri, harus ada izin dulu buat antisipasi jangan sampai unit itu nongkrong kayak gitu. Kita kan ditekankan jangan sampai unit kita itu nongkrong, harus beroperasi terus, muter terus. Kebetulan dengan adanya momen bulan suci Ramadan itu kan paketan kita secara omset kan over terus gitu. Ya itu tadi paling saya bilang sebentar lagi mau masuk momen bulan suci momen Lebaran. Kalau tugas kita udah kelar dari perusahaan, pasti saya akan pulang gitu. Untuk ke anak atau ke istri. Kalau hal yang paling berat mungkin karena banyak momen di bulan suci Ramadan itu seperti momen buka bersama, momen sahur, yang seharusnya saya sebagai kepala rumah tangga mendampingi mereka, anak istri, karena mungkin kebetulan saya kerja di luar kota, jadi tanpa pendampingan secara langsung, mungkin kita paling cuman komunikasi lewat HP, handphone, kita video call sambil kita mendampingi mereka sahur gitu, ataupun buka puasa. Itu sambil bawa mobil atau berhenti dulu? Itu kita bawa mobil tetap kita berhenti dulu untuk safety kita di jalan, karena kita juga nggak mau berisiko. Kita main handphone sambil nyetir kan itu terlalu berisiko. Jadi kita menepi dulu, berhenti
di mana kendaraan itu kita amankan dulu. Kayak gitu, kita baru video call, kita kabarin orang rumah, anak istri, untuk sahur, untuk buka, ya gitu. Mungkin karena saya udah punya anak istri, target utama saya mencari menafkahi mereka, anak istri, mencari yang halal untuk kebaikan anak istri saya, untuk masa depan anak saya. Maka dari itu saya kebetulan mempunyai profesi sebagai driver. Jadi mungkin itu alasan saya kenapa saya sejauh ini bisa bertahan dari kurun waktu 2016 sampai sekarang ini. Gitu. Untuk anak dan istri saya, jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal, uang bisa dicari, tapi sehat itu lebih penting. Yang kedua, untuk anak saya, belajarlah yang maksimal. Karena dengan belajar, kamu akan tahu apa yang belum kamu tahu tentang dunia ini. Dengan belajar, kamu akan mengetahui sedikit demi sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Tetap guyup rukun di dalam lingkup kerja, jaga tali persaudaraan kita di dalam lingkup kerja, jaga solidaritas kita di dalam lingkup kerja. Jangan lupa, keluarga selalu menunggu di rumah. Sudah kirim barang hari ini?